Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Tiga punggawa Real Madrid terlempar dari Piala Dunia. Para pemain Real Madrid harus mengalami momen buruk di Piala Dunia 2022. Tiga pemain utama Los Blancos harus angkat koper lebih cepat di ajang 4 tahunan tersebut. Fase grup Piala Dunia masih berjalan dan akan rampung pada Jumat 2 Desember malam waktu Indonesia Barat. Namun beberapa pemain Madrid yang mewakili negaranya harus pulang lebih cepat lantaran penampilan kurang impresif di timnas. Antonio Rudiger dari Jerman harus tersingkir kala membela Der Panzer. Jerman sejatinya sempat menang 4-2. Namun kemenangan mereka tak berarti apapun lantaran Jepang sukses menang melawan Spanyol di laga penentuan. Hasil tersebut membuat Spanyol dan Jepang lolos dari grup E. Di tempat lain, generasi emas Belgia juga tak mampu berbuat banyak dan harus tereliminasi dari fase grup. Di sana ada dua pemain Real Madrid yang mentas macam Eden Hazard dan Thibaut Courtois. Belgia yang harus menang di laga terakhirnya justru hanya bermain imbang melawan Kroasia. Meski begitu, satu bintang Madrid yang membela Kroasia, Luka Modric, mampu lolos ke fase berikutnya. Terlemparnya Belgia dan Jerman dari fase grup merupakan hal yang mengejutkan, mengingat keduanya merupakan tim yang digadang bisa berbicara banyak. Sementara itu Denmark yang mendulang status sebagai semifinalis Euro 2020 juga harus tersingkir lantaran hanya tempati posisi juru kunci. Ex-Barcelona puji kinerja para pemain Real Madrid di Piala Dunia. Mantan pemain Barcelona Cesc Fabregas memuji performa punggawa Real Madrid Aurelien Tchouameni yang saat ini tengah mentas bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2022. Tchouameni datang dari Real Madrid ke Real Madrid di bursa musim panas kemarin dengan mahar 80 juta euro plus berbagai bonus di angka 20 juta euro. Ia langsung menjadi pilihan utama dari Carlo Ancelotti untuk mengisi pos sebagai pemain utama. Bersama Madrid, Tchouameni musim ini sudah mengepak 18 laga di lintas kompetisi dan mendulang 2 assist bagi Los Blancos. Performa apiknya membuatnya masuk dalam susunan pemain timnas Prancis yang berlaga di Piala Dunia 2022 ini. Ia juga sukses mengepak 3 laga di fase grup dan hantarkan Prancis lolos ke fase gugur. Fabregas yang sempat mentas bersama Tchouameni di AS Monaco beberapa musim lalu pun memuji mantan rekan setimnya yang seakan tak pernah memiliki batasan untuk mencapai level permainan terbaik. Benar jika saya bicara ke Barcelona soal Aurelien. Mereka membutuhkan pengganti sepadan untuk Sergio Busquets. Saya merasa ia adalah orang yang cocok, namun Barcelona memiliki masalah keuangan dan saya pikir harganya ada di atas 40 juta euro. Ucapnya seperti diwartakan Barca Universal. Ia kemudian bergabung dengan Real Madrid dan mulai bermain reguler. Ia juga tampil baik bersama timnas Prancis. Aurelien seakan tak memiliki batas untuk tampil baik. Saya merasa ia adalah pemain yang bisa memberikan impresi. Kami sempat banyak berbicara soal karir saya di Chelsea dan Arsenal serta Barcelona. Tambahnya. Jarang dimainkan di klub maupun timnas, Eden Hazard diklaim masih pemain terbaik. Kiper timnas Belgia Thibaut Courtois buka suara soal rekan setimnya di klub maupun timnas Eden Hazard. Ia merasa kompatriotnya tetap pemain terbaik meski belakangan ia jarang bermain. Hazard saat ini tengah dalam performa yang kurang baik lantaran ia jarang mendapatkan kesempatan bermain yang cukup baik di level klub maupun timnas. Namun Courtois tetap merasa jika kompatriotnya merupakan pemain terbaik meski Belgia gagal melaju ke fase gugur Piala Dunia. Eden sudah menunjukkan ia bermain baik, namun sayang sekali ia hanya main selama 19 menit. Ia sangat baik dan layak mendapatkan kesempatan lebih. Secara psikologis, menjadi pemain pengganti adalah pukulan baginya. Ia adalah pemain terbaik dan tetap memberikan banyak hal untuk sepak bola. Ucap Courtois pasca laga Belgia melawan Kroasia, seperti diwartakan Madrid Universal. Hazard sempat bermain dalam 3 laga bersama timnas Belgia di fase grup Piala Dunia. Namun sang pemain gagal terlibat dalam satupun gol yang dibuat The Red Devils di fase grup. Catatan tersebut berjalan lurus bagi performanya di level klub.
Hazard baru memainkan 6 laga di lintas kompetisi bersama Los Blancos. Dalam periode tersebut, ia baru mengepak 1 gol serta 1 assist bagi timnya. Tereduksinya menit bermain Hazard lantaran ia kalah bersaing dengan berbagai pemain lain seperti Vinicius Jr. hingga Rodrigo Goes di lini depan. Bruno Fernandes masuk dalam pantauan Real Madrid. Menurut laporan yang dilansir dari Goal, Real Madrid sedang memantau perkembangan Bruno Fernandes dalam sepanjang Piala Dunia 2022 berjalan setelah melihat penampilan apik yang diperlihatkannya dengan timnas Portugal. Saat ini, Bruno Fernandes memang masih tengah memperkuat Manchester United dan kontraknya terikat sampai tahun 2026 mendatang. Namun, Los Blancos yang masih membutuhkan amunisi tambahan pada sisi gelandang serang telah membuat mereka serius untuk mencoba membujuknya. Keseriusan tim ibu kota Spanyol dalam mendatangkan pemain berusia 28 tahun ini juga nampak terlihat jelas karena El Real kabarnya sudah siap mengeluarkan dana besar agar bisa membawanya ke Santiago Bernabeu di jendela transfer musim panas 2023 mendatang. Skuad asuhan Carlo Ancelotti berusaha keras untuk mendatangkan Fernandes disebabkan karena pihak klub mau memproyeksikannya sebagai suksesor Luka Modric pada jangka panjang, mengingat usia gelandang asal Kroasia sudah menginjak 37 tahun. Akan tetapi usaha Madrid untuk merealisasikannya bisa saja sirna. Selain kontraknya dengan Man United masih tersisa 4 tahun lagi, pihak klub juga nampaknya tak akan rela melepasnya lantaran terus masuk ke dalam rencana dari Erik ten Hag.